Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Abdurrahim dengan NIM 2305120476. Oke, pada video kali ini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan website yang telah saya buat, di mana website ini sebagai tampilan website ini sebagai penugasan untuk UTS dari mata kuliah PBP yang diampu oleh Pak Rifki. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja melihat websitenya. Oke, kita lihat. Oke, saya jelaskan dulu dari yang paling atas. Di sini yaitu ada navbar. Oh, bentar-bentar, saya jelaskan dulu. Website yang saya buat ini teman-teman, yaitu website untuk jualan ramen. Jadi ini adalah sebuah website dari suatu restoran ramen, di mana mereka yaitu menjual ramen dan juga makanan yang lainnya yang berhubungan dengan ramen. Seperti itu teman-teman. Oke, kita selanjutnya kita bahas yaitu tampilan dari website ini. Untuk pertama yaitu di sini di atas sendiri ada navbar. Oke, navbar di sini saya buat berisi ada home, about us, menu, review dan juga theme. Kemudian selain itu juga ada nomor handphone, dimana kalau misal sesuai rencana, kalau misal website ini terrealisasikan, saat nomor ini ditekan, otomatis kita bisa langsung masuk ke dalam WhatsApp seperti itu. Jadi kita bisa langsung menghubungi kontak dari restoran ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, nah barnya sendiri ini saya buat menggunakan Bootstrap ya teman-teman. Jadi website yang saya buat ini menggunakan Bootstrap 5 sesuai dengan arahan Pak Rifki. Oke, untuk navbar sendiri saya menggunakan template dari Bootstrap kemudian yang dimodifikasi teman-teman. Teman-teman kalau semisal mau coba di sini, teman-teman masuk ke website Bootstrap terlebih dahulu, kemudian pergi ke components dan juga cari yang mana ya, navbar ini. Navbar, bentar, masih nge-lag ya sinyalnya. Harap sabar. Sinyalnya kok jelek. Ini navbar. Saya menggunakan navbar yang ini teman-teman. Oke, yang ini. Jadi saya menggunakan template dari Bootstrap, kemudian saya modifikasinya teman-teman. Oke, coba kita lihat di programnya, index. Ini di header section, teman-teman bisa melihat navbar yang saya buat ini tidak lain adalah template dari Bootstrap teman-teman, yang kemudian saya modifikasinya sendiri. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Akhirnya dari yang tampilan seperti ini saya rubah menjadi seperti ini teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Navbar sendiri ini, yang saya buat sendiri ini adalah ketika di scroll teman-teman, maka otomatis posisinya akan fix di situ menggunakan position fix. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, kemudian juga navbarnya ketika ditekan itu otomatis sudah bisa masuk ke dalam menu yang telah saya tentukan seperti itu teman-teman. Dan juga ketika diklik teman-teman, itu di sini tidak tidak nabrak dengan ini, dengan menu yang selanjutnya, karena sudah saya atur di CSS nya. Saya tambahin yaitu ini padding topnya dan juga padding bottomnya. Semisal kita tidak menambahkan padding, ini juga permasalahan saya kemarin teman-teman. Ctrl Shift R dulu, kita refresh. Oke. Coba ya kalau semisal padding top sama padding bottomnya, kalau semisal kita masuk ke menu ke review kita ke review. Nah, ini reviewnya, testimoninya kepotong teman-teman. Atau semisal kita masuk ke menu, nah menunya ini kepotong. Oleh sebab itu kemarin saya tambahkan yaitu ini padding top dan juga padding bottomnya agar tidak terpotong. Jadi wrapper ini adalah setiap
setiap section yang telah saya buat itu saya tambahkan class wrapper, kemudian saya tambahkan ini padding top dan juga padding bottom, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita tadi sudah hidupkan lagi nggak CSS? Udah. Oke, selanjutnya di bawahnya ada yaitu home. Di sini saya menggunakan untuk backgroundnya sendiri, saya menggunakan foto ya teman-teman. Jadi berupa foto yang berformat JPG atau PNG seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada sebuah kata-kata yang saya menggunakan dua font. Yang atas ini menggunakan font Lobster dan juga yang bawah menggunakan font Roboto seperti itu. Kemudian di bawahnya ada sebuah tool atau tombol dimana kalau misal ditekan akan langsung memesan teman-teman, seperti itu. Tapi di sini belum bisa digunakan, dan juga ketika di hover maka berubah warnanya. Oke, seperti itu. Kemudian di menu About Us, yaitu tentang ramen ini juga tidak ada yang spesial, masih tetap sama menggunakan cuman kata-kata. Kemudian juga ada kata-kata yang menggunakan sesuai materi Pak Rifki dulu, yaitu materi ULLI. Jadi di sini teksnya menggunakan ULLI, jadinya seperti ini, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kemudian di tampilan menu. Ya, sebenarnya di sini bebas teman-teman, bisa menggunakan menu berapapun, bisa sebanyak-banyaknya. Cuman untuk penugasan kali ini saya cukup menggunakan 3 menu, yaitu ada ramen, gyoza, dan juga tebasaki. Oke. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada menu testimoni. Di testimoni ini nanti diharapkan user atau pelanggan itu bisa memberikan feedback gitu teman-teman. Jadi bisa memberikan review, masukan dan saran untuk kedepannya dari restoran ini. Oke, dan juga menu testimoni ini sama kayak ini tadi navbar, saya menggunakan template dari ini teman-teman, dari Bootstrap 5. Teman-teman bisa kembali lagi ke Bootstrapnya kalau mau coba ke Bootstrap. Kemudian di sini di components, cari yang mana ya? Ini carousel. Teman-teman scroll ke bawah. Saya menggunakan yang ini teman-teman. Jadi yang width indicator. Oke. Kita coba lihat di programnya. Di index, kemudian bentar ini kita minimize dulu headernya di testimonial section. Oke, ini teman-teman, kalau misal teman-teman perhatikan, ini adalah template yang dari Bootstrap 5, kemudian saya rubah teman-teman, bisa di sini dilihat, yaitu saya menggunakan template dari Bootstrap 5, kemudian saya rubah lagi, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini ada menu tim, dimana di menu tim ini berisi yaitu chef-chef yang memasak untuk restoran kami teman-teman. Kemudian dilengkapi dengan icon-icon yang ketika di hover maka berubah warna, dan seharusnya kalau website ini sudah terrealisasikan waktu icon-icon ini diklik maka akan masuk ke media sosial dari chef-chef tersebut, seperti itu. Oke, kemudian di bawah ini di slide terakhir saya tambahkan hal yang saya tambahkan, yaitu download aplikasi Ramchu atau Ramen Ichiraku. Di sini kan ini tampilan website ya teman-teman, biar agar user bisa lebih enak menggunakan website ini, maksudnya biar bisa lebih enak berkomunikasi dengan restoran kami, maka bisa menggunakan aplikasi yang bisa dibuka juga dengan handphone. Tidak perlu menggunakan website seperti itu. Oke. Untuk desainnya sendiri ini saya menggunakan software Figma teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Sudah ya mungkin ya. Kita lanjut ke ke programnya. Saya jelaskan sedikit aja. Cuman hal-hal yang yang menarik. Oke, di sini
di atas sendiri ini ada suatu link atau link CDN, di mana ini digunakan untuk memanggil Bootstrap 5 agar bisa digunakan di website saya ini, seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk menyambungkan Bootstrap dengan HTML saya, agar saya bisa menggunakan rumus-rumus dari Bootstrapnya, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian di bawah ini ada sebuah link CDN lagi, yaitu dari font Awersong. Kalau teman-teman tadi melihat di website saya ini ada icon-icon seperti ini, icon keranjang, kemudian icon media sosial, dan juga icon-icon yang lain. Itu saya menggunakan ini font Awersong, yang dimana font tersebut adalah sebuah font untuk mencari sebuah icon, dan juga font icon yang saya gunakan juga saya memilih yang gratis teman-teman, jadi biar tidak berbayar. Kayak misal ini icon stream ini saya gunakan. Sebentar teman-teman, coba lihat ini website saya kan sudah responsif ya. Di sini kalau semisal di tampilan mobile, maka navbarnya akan otomatis berubah menjadi icon stream ini tadi, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sebentar Pak. Kita X. Ya teman-teman. Nah ini. Jadi ini dari font Awersong-nya sudah menyediakan, kita tinggal nge-copy linknya. Untuk font Awersong-nya saya menggunakan versi yang 5.15.4 seperti itu teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya di sini semuanya sudah saya sendiri-sendiri kan ya teman. Dari misal header sectionnya atau navbar sectionnya, kemudian ada homepage, kemudian ada about us, dan juga yang lainnya itu sudah saya sendiri-sendirikan. Terlalu panjang nanti kalau saya jelaskan. Kemudian di sini ada sebuah link, dimana di sini untuk menghubungkan antara, ini bukan menghubungkan tapi ini untuk memanggil sebuah library yang bernama Popper.js, yaitu milik dari ini Bootstrap-nya, agar bisa digunakan di JavaScript saya ini, begitu teman-teman. Jadi untuk menghubungkan Bootstrap dengan JavaScript saya, seperti itu. Kemudian untuk di bawah ini baru untuk menghubungkan Bootstrap dengan JavaScript. Tadi kalau yang spesial Popper ini untuk memanggil library yang dibutuhkan, seperti itu teman-teman. Oke, untuk file HTML-nya seperti itu aja sudah cukup. Untuk file CSS-nya ya di sini seperti biasa teman-teman, saya menggunakan CSS-nya untuk mengatur pewarnaan, mengatur tata letak seperti itu dari tampilan website saya. Di atas sendiri ini ada dua import, dimana import pertama yaitu import untuk agar saya bisa menggunakan font Roboto dari Google Font, seperti itu teman-teman. Kemudian yang import kedua untuk memanggil font dari Google Font, yaitu font Lobster, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut, saya akan jelaskan sedikit mengenai file JS saya. File JS saya sangat sedikit teman-teman. Jadi di sini yang pertama ada navigation, dimana teman-teman kalau misal melihat di website saya, saat di scroll, saat di scroll lebih dari 20 pixel, maka akan ada sebuah latar belakang yang keluar dari navbar teman-teman. Jadi ada sebuah background warna hitam yang membuat navbar ini masih kelihatan walaupun bertabrakan dengan menu yang lain. Nah, itu menggunakan ini teman-teman, menggunakan kode navigation ini. Jadi ketika scrollnya sudah melebihi 20 pixel, maka akan keluar background hitam, dan kalau semisal kurang dari 20 pixel, maka backgroundnya akan hilang. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Coba ya kita hide dulu. Itu kayak kurang. Kita hide dulu kodenya, kita refresh. Bentar.
saat kita scroll teman-teman, nah ini tidak ada background hitamnya. Otomatis kalau misal kita bertabrakan dengan tulisan atau ya teks yang lain, maka akan tulisan dari navbar ini akan tidak jelas, kurang lebih seperti itu teman-teman. Okay. Kemudian ini navigation height, ini yaitu gunanya waktu di tampilan mobile teman-teman. Kita coba lihat ya, kita lihat di tampilan mobile, kita refresh dulu. Saat semisal kita pergi ke menu About Us, kita klik About Us, nah itu otomatis navbar ini akan langsung hilang teman-teman. Misal kita klik Home, nah sekali klik sudah ke link, itu otomatis navbarnya akan langsung hilang. Itu gunanya navigation height ini, untuk meng-hide navbar ketika kita sudah mengeklik link yang kita tuju, seperti itu teman-teman. Misal kita kalau matikan dulu ya teman-teman, kita matikan kodenya. Saat kita klik semisal review, nah kita berhasil masuk ke menu yang kita inginkan, cuman ini navbarnya tidak hilang. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, kemudian di sini juga saya memiliki folder image, di mana ini berisi gambar yang saya butuhkan untuk website saya. Ini untuk background dari website saya itu 70% itu menggunakan foto teman-teman, menggunakan foto JPEG dan juga PNG. Ya, untuk Pak Rifki, saya untuk saat pengerjaan penugasan kali ini saya tidak sendirian. Saya mendapatkan beberapa referensi dari YouTube, di mana beberapa channel YouTube yang membantu saya, yaitu pertama ada YouTube Web Programming Unpad, yaitu sebuah channel yang dimiliki oleh Pak Sandika Galih, di mana di sini saya mempelajari kayak misal Bootstrap dan yang lainnya seperti itu. Ada juga beberapa kode yang saya tiru seperti itu teman-teman. Kemudian selain channel Pak Sandika Galih, saya juga mendapatkan referensi dari channel orang India, yaitu Code Education. Di sini juga cukup membantu saya. Seperti itu. Terima kasih mungkin dari penjelasan kali ini, pada video kali ini sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.